Kira-kira helm apa? Yo, what's up guys, welcome back to my channel Junior 009. Sesuai janji gue, kemarin gue udah bikin polling di Instagram. Kalian mau video tentang Arai dulu atau ABS dulu? Kalian pada milih Arai dulu kan? Oke, gue tepati janji gue. Di sini ada Arai, ada dua. Yang ini bakal gue buka di akhir karena ini spesial banget. Jadi gue taruh bawah dulu. Oke, sekarang kita bakal bahas si helm Arai. Oke, sebelum berlanjut lagi, gue bakal ngejelasin ini Arai tipe apa. Nah, di keluarga Arai itu punya seri balap dari setiap generasi. Nah, ini adalah generasi balap terakhir dari si Arai itu sendiri. Namanya adalah Arai RX7X. Nah, kita bakal bedah apa aja yang menjadi keunggulan dan apa aja yang membuat Arai RX7X ini menjadi happening banget gitu. Banyak dicari orang dan banyak disukai oleh orang. Sebelumnya jangan lupa subscribe ke channel gue, like dan share ke teman-teman kalian yang hobi motor, hobi helm, dan hobi apapun itu. Baru kita akan lanjutin ke inti videonya, oke? Nah, pertama-tama kita bakal ngebedah dari si shell-nya Arai ini sendiri. Arai memiliki shell yang lebih membulat, ya. Nah, kenapa Arai memilih bentuk bulat ini? Dari zaman dulu, Arai itu selalu membuat helm dengan konstruksi yang membulat, atau kita bisa bilang shape-nya itu round gitu, atau dia membulat. Nah, kenapa dia memilih desain seperti ini? Pertama karena konstruksinya yang lebih kokoh, karena lingkaran ini dia tidak memiliki sudut, atau memiliki sudut pun dia sedikit-sedikit nih kayak di sini. Dia bakal punya konstruksi yang bagus. Yang kedua yaitu weight distribution-nya juga jadi konstan di segala sisi gitu. Mau di depan, mau di belakang, mau di sisi kanan, mau di sisi kiri, dia weight distribution-nya bagus. Nah, yang terakhir kenapa Arai memilih bentuk desain bulat? Karena dia ingin mengurangi impact. Nah, impact seperti apa sih yang ingin dikurangi oleh Arai? Di saat kalian mengalami crash atau kalian jatuh dari motor, kalian pasti akan terguling-guling kan? Nah, kenapa Arai memilih konstruksi bulat seperti ini? Karena jika amit-amit kalian jatuh dari motor dan terguling, kepala kalian akan ikut mengguling bersama badan kalian. Dan itu akan mengurangi impact di satu sisi. Nah, Arai itu memikirkan keselamatan sampai segitunya gitu. Keren. Yang kedua kita bakal bahas dari segi bahan shell-nya sendiri. Nah, bahan shell-nya ini dia itu pakai fiber composite. Mulai dari tipe yang paling rendah sampai tipe yang paling tinggi dia pakai fiber composite. Kecuali ada satu tipe yang tidak menggunakan fiber composite yaitu Arai SRC. Konstruksi helm Arai RX7X ini dia menggunakan yang namanya PB-SNC2. Nah, kepanjangannya itu ada di bawah sini. Kelebihannya adalah konstruksi ini telah digunakan dari zaman RR5. Cuman RR5 itu namanya PB-SNC aja. Kalau di sini namanya PB-SNC2 yaitu pembaruan dari yang si RR5. Jadi Arai ini udah punya standar keselamatan Snell. Yang seperti kalian tahu, Snell itu dia memberikan rating keselamatan bagi helm-helm yang sudah terkenal dan Arai sudah memilikinya. Dan kalau di Jepang sendiri dia punya JIS atau badan sertifikasi di Jepang lah kayak gitu. Terus kita ngomongin soal ventilasi. Nah, Arai ini adalah salah satu helm yang dengan ventilasi yang paling banyak dan ventilasi yang sangat berguna. Kenapa? Karena ventilasinya itu sangat mengalirkan udara masuk ke dalam helmnya dan membuat rider yang ada di dalamnya tuh nggak pengap. Ventilasinya tuh di atas aja ada 3. Nih. Terus dia di alis ada 2. Di bawah ada 1. Di depan aja udah sebanyak itu. Gimana nggak adem di dalamnya kan? Kalau kita geser ke belakang, di belakang di sini juga dia ada exhaust di sini, dan di bawah sini juga ada exhaust. Jadi udara yang masuk ke dalam helm Arai akan keluar lewat exhaustnya dia dan akan membuat udara yang di dalam itu selalu fresh dan membuat nyaman yang makainya. Nah, dari ventilasi kita beralih ke samping. Ini namanya side pod. Kenapa cuman Arai doang sih yang pakai side pod? Nah, coba kalian lihat deh. Arai ini memiliki side pod dan guna side pod di sini adalah menyempurnakan kebulatan dari si Arai. Sehingga
Yang tadi gue udah bilang, karena dia bentuknya bulat, jadi weight distributionnya bagus dan mengurangi impact saat kalian kecelakaan. Selain itu, fungsi sidepod yang lain adalah dia melindungi visor, sehingga visor tidak gampang copot saat kalian crash. Oke, selanjutnya kita tadi udah bahas sidepod. Yang nempel di sidepod selanjutnya adalah visor. Nah, sebenarnya Arai itu kalau kalian beli nggak akan dapet nih visor dark flat kayak gini. Kalian bakal dapet visor clear cembung kayak gini. Nah, berhubung yang punya helm ini udah ganti, jadi gue mau bahas dari segi spek umumnya dulu aja ya. Arai itu kalau kalian beli baru, kalian bakal dapet visor clear cembung yang bakal enak banget digunain buat daily use. Nah, selanjutnya yang bakal gue bahas adalah ada aksesoris kecil di sini yang menjadi standar Arai RX7X, yaitu ada wing. Ini fungsinya buat apa? Sebenarnya nggak fungsi-fungsi banget kalau kalian buat dipakai harian, karena ini fungsinya untuk aerodinamis. Selanjutnya kita bakal bahas ke dalam-dalamnya. Kita bakal bahas soal busanya. Cuman sebelum itu gue bakal buka dulu busanya semua, jadi kita time lapse aja. Ya, jadi inilah busa Arai. Kalau misalnya kita breakdown dan kita copotin dari si shellnya, itu dia punya beberapa bagian. Yang pertama ini ada cheek pad, nih, yang bisa nempel di pipi kalian, yang biasa nempel di pipi kalian. Terus di sini ada crown pad, dan di sini ada neck roll. Di dalam sini juga ada beberapa yang gak gue copot, kayak di sini ada chin strap. Di sini ada dua kanan kiri, dan di sini ada chin guard. Busa Arai ini adalah busa yang bisa menghasilkan kenyamanan tingkat tinggi dan membuat produk Arai ini disukai banyak orang karena kenyamanannya yang sempurna. Nah, salah satunya ya dikarenakan busanya ini. Pertama, busanya empuk, nyaman di pipi kalian, dan dia bisa di custom. Ini kainnya kalau kita buka itu bisa kita ganti busa dalamnya dengan yang lebih tipis atau yang lebih tebal. Jadi sesuaikan dengan pipi kalian, sehingga bisa memberikan kenyamanan maksimal. Nah, si cheek pad ini dia punya satu teknologi yang sangat mutakhir dan sangat berguna di dunia balap, yaitu ini. Ini adalah EQRS atau Emergency Quick Release System. Ini fungsinya itu gimana? Jadi, kalau kalian seorang pembalap, kalian kan pasti balapan ada kemungkinan untuk cedera kan ya. Nah, kalian akan menggunakan helm yang sangat ketat di kepala kalian. Otomatis helm itu tidak mudah dicopot oleh tim medis, ya kan? Nah, kalau kalian amit-amit kecelakaan dan kalian tidak sadarkan diri, tim medis akan dengan mudah menarik emergency quick release yang ada di sini misalnya nih. Tim medis akan mudah menarik quick release di sini dan akan mencopot bagian cheek pad secara otomatis. Jadi yang sisa di helm kalian adalah tinggal crown pad dan kepala kalian yang terlindungi dengan double daring ini, gitu. Ini salah satu fitur keselamatan yang ada di busa Arai. Oke, sekarang kita masuk ke aksesoris helm Arai. Kalian tahu nggak apa aja yang bisa diganti di helm Arai ini? Ya, yang paling kalian tahu kan visor ya. Visor ini paling bisa diganti di Arai atau di helm-helm lainnya. Rata-rata helm itu pada bisa diganti visornya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Pertama, jenis visor Arai itu adalah FAST. Panjangannya adalah ini. Nah, visor ini kalau dari Arainya sendiri dia ada beberapa tipe. Yang pertama itu ada visor stok atau visor bawaannya si Arai saat kalian membeli. Itu visor stoknya itu adalah visor clear cembung atau non flat. Dia itu baik digunakan untuk daily use dan sangat enak juga kalau dipakai buat touring. Yang kedua, ada yang smoke non flat kayak gini. Nah, yang smoke non flat ini dia bentuknya sama seperti visor stok atau visor bawaan Arai, cuman dia warnanya gelap. Ini cocok banget buat kalian yang sering riding siang-siang. Kalau kalian gak mau kena panas cahaya matahari, kalian gak mau mata kalian sakit karena sinar UV yang berlebihan, kalian bisa pakai visor itu. Oh iya, satu lagi sebelum gue lupa,
visor non flat ini dia udah anti fog ready ya. Jadi kalian yang suka riding hujan-hujanan, kalian bisa pasang anti fog di visor tersebut. Yang ketiga ada visor smoke dan visor clear flat. Nah, kita udah masuk ke dunia flat nih. Sebelumnya gue bakal copot dulu visornya. Nah, ini adalah contoh dari visor smoke flat gitu. Yang sering salah kaprah sama orang Indonesia disebutnya dark flat gitu. Ini bukan dark flat bro, ini smoke. Dark itu warnanya hitam, kalian nggak bisa ngeliat apa-apa. Ini smoke flat nih, kalian bisa lihat ya, dia flat, dia rata, tidak cembung sama sekali. Dan ini warnanya smoke. Nah, dia juga ada versi yang dia clear atau dia tembus pandang. Apa sih clear itu? Transparan. Nah, ada yang versi transparannya juga, udah flat, tapi ini versi smoke-nya. Ada juga versi yang light smoke. Nah, light smoke itu adalah versi dimana antara smoke dan clear. Sekarang kita masuk yang keempat, ada visor dual pane. Nah, dual pane itu contohnya kayak gini. Dia itu visornya unik karena dia nggak memiliki alis kayak gini, tapi dia benar-benar full kaca. Dan di dalamnya itu dia ada anti fog, satu lapisan besar anti fog. Itu visor yang cocok banget digunain kalau kalian mau hujan-hujanan, apalagi kalau kalian ikut balapan dan hujan-hujanan, itu visor sangat membantu sekali. Nah, yang terakhir visor arah itu ada yang namanya visor pro shade atau kayak gini visornya. Nah, visor ini tuh kalau misalnya kita di helm-helm yang biasa kita lihat, itu namanya visor dual visor. Nah, yang kayak gini itu namanya dual visornya Arai. Dia itu visornya clear sebenarnya, clear flat, tapi dia ada lapisan lagi yang bisa diangkat juga, dan itu merupakan visor dark, dan dia bentuknya cuma setengah doang, menutupi mata doang gitu. Itu kalau kita bahas dari segi visornya aja. Arai aja punya visor banyak banget ya, luar biasa. Nah, sekarang kita bahas ke aksesoris kedua Arai, yaitu anti fog. Nah, biasanya anti fog itu ada di dalam sini, suatu lapisan khusus. Biasanya mereknya itu adalah Pinlock. Nah, ini juga fun fact buat kalian ya. Please, sekali lagi udah jangan menggunakan kata Pinlock untuk menyebutkan anti fog. Pinlock itu merek, anti fog itu nama si produknya. Jadi bukan nyebutnya beli Pinlock tapi beli anti fog. Atau jangan misalnya mau masang Pinlock tapi masang anti fog. Arai telah berkolaborasi dengan pihak Pinlock menghasilkan anti fog yang khusus untuk visor ini. Bentuk anti fognya dia ada kayak cekungan tuh di sini, sehingga ventilasi alisnya dia tidak terganggu oleh aktivitas Pinlock atau aktivitas anti fognya. Selanjutnya ada yang namanya tear off. Nah, tear off ini dia aksesoris yang biasanya digunain buat balap kayak gini. Nah, tear off itu dia ditempatkan di depan di sini, dicantelin nih. Jadi ada seperti selembar plastik yang dicantelin dari sini ke depan, terus dicantelin di tempat satu lagi. Fungsinya itu untuk melindungi visor dari baretan-baretan batu jalanan saat kalian balapan, ataupun kotoran-kotoran yang menerpa pembalap selama balapan itu berlangsung. Jadi kalau sewaktu-waktu pembalap lagi balapan nih, terus di kacanya kotor, itu dia nggak harus ngelap, tapi dia tinggal nyopot lapisan tear off-nya aja. Itu jauh lebih efektif dan jauh lebih efisien. Terus ada aksesoris terakhir yaitu brake guard. Nah, brake guard ini sebenarnya agak susah dijelaskan ya. Fotonya kayak gini. Ini foto salah satu pembalap yang menggunakan brake guard. Cuman yang gue bisa kasih tahu di sini, brake guard itu fungsinya untuk mencegah supaya visor kalian itu nggak mengembun karena uap dari pernapasan kalian sendiri. Oke, kayaknya itu aja yang bakal gue bahas hari ini. Thank you semuanya yang udah nonton. Belum ya? Ada satu lagi kan yang kalian tunggu-tunggu. Oke, gue angkat dulu bro. Iya. Dan ini dia nih, helm yang kalian tunggu-tunggu buat dibuka kan. Oke, yang ini gue buat ke bawah dulu. Ini juga. Oke, kira-kira di sini ada apa sih? Kok dia sampai spesial banget pakai tas kayak gini? Sebenarnya dia dari paket pembeliannya aja udah dapet tas gitu. Jadi emang ini helm yang sangat premium banget, gokil lah pokoknya. Kira-kira helm apa?
helm ini adalah Yo, what's up man? Nah, selanjutnya kita bakal bahas nge-review helm ini. Ini hanya nge-review doang. Jadi, ini adalah Arai RX7 SRC. SRC ini memiliki kepanjangan Super Racing Carbon. Jadi dia ini sebenarnya, ini gua kasih info sedikit ya. Helm ini adalah helm RX7X biasa sebenarnya. Memiliki shell yang bentuknya sama, memiliki ventilasi yang sama, bahkan jenis visornya pun sama. Namun, yang membedakan helm ini dengan RX7X adalah kalau kalian lihat nih, bahan dari shellnya itu bukan fiber composite. Bahan ini adalah carbon fiber asli. Dan dia ini kalau nggak salah 11 lapis. Gak usah ngomongin harganya karena ini helm mahal banget. Gue mau ngomongin aksesoris yang dipakai di helm ini aja. Yang pertama, dia udah pakai visor dual pane yang tadi gue bilang. Visornya itu dia nggak ada alisnya. Dan dia visornya udah ready anti-fog di dalamnya. Sisanya sebenarnya sama aja dengan RX7X biasa. Busa dalamnya sama, bentuk shellnya sama, bahkan sampai chin strapnya segala macam juga masih sama gitu. Terus yang bikin helm ini wow banget tuh apa sih sebenarnya gitu? Ini helm biasa aja bro tuh, ya Allah, cuman karbon doang. Ini juga karbon. Terus yang bikin helm ini spesial tuh apa sih? Orang dia helm-helm juga kok dipakai di kepala juga. Kalau dibilang ini karbon, ini juga karbon. X-Lite gue juga karbon, tapi kenapa ini begitu spesial? Ya karena ini mereknya Arai, makanya spesial. Nah, selanjutnya yang mau gue bahas dari Arai SRC ini adalah paket penjualannya. Sebenarnya gak gue bawa semua sih, ada di rumah teman gue. Nah, kalau kalian beli Arai SRC, itu kalian bakal dapet 2 box. Yang isinya pertama itu adalah helmnya beserta segala macam tetek bengeknya. Kayak misalnya dia punya sarung, atau misalnya dia ada anti-fog, atau dia punya buku manual, itu ada di box yang pertama. Sementara box yang kedua itu adalah box tambahan, yaitu isinya ini tas premium Arai, dan ada visor kedua, yaitu visor ProShade. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue bahas hari ini. Kita udah bahas kupas tuntas tentang helm RX7X dan seri spesialnya, yaitu ada Arai SRC. Ini Arai kayaknya kolektor item parah sih. Jadi mungkin segitu aja video dari gue kali ini. Alangkah baiknya kalian komentar di bawah kurangnya gue apa, atau kalian pengen gue nge-review helm apa lagi. Ini sebenarnya bukan nge-review ya, ini jadi jatuhnya kayak gue ngebahas tentang Arai dan seisi-isinya. Kalau ada yang kurang-kurang, kalian bisa komentar di bawah. Support channel ini dengan cara subscribe ke channel gue, like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian para helmet lover, pencinta Arai, pencinta apapun itu, kalian share ke mereka. Dan jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah. Oke, mungkin segitu aja dari gua. Sedikit banyaknya gue minta maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you semua yang udah nonton. Goodbye.